manusia, punya rasa, punya hati. Nah, Jangan engkau samakan Tuhan yang langit. Nah, itulah Tuhan yang di langit maksudnya. Aku juga manusia, makan toge, makan pacal, makan babi. Yesus nggak makan babi, hanya Kristen yang makan babi. halo Bang Mosad, selamat malam. Iya, selamat malam. Pagi-pagi. Iya, Kristen ya Bang? Ya, Ya, silakan Bang. iya kan. Tadi kan bicara kan Tuhan kami kan manusia, ya kan? Bukan, Paulus mengatakan bukan manusia. Iya. Yang manusia itu yang datang di tengah-tengah Bani Israel, yang datang kepada Paulus itu bukan manusia. Jadi sekarang gini, saya mau bertanya, kalau Tuhan kami Yesus Kristus yang katanya bilang ini manusia nggak patut disembah kan, ya kan? Tuhan Anda itu bukan manusia, sekali lagi. Terus apa? Siapa Tuhan saya? Tuhan Anda itu iblis. Terus Tuhan kalian itu? Yang Tuhan saya yang menciptakan dan yang mengutus Yesus di tengah-tengah Bani Israel. Bentuknya seperti apa Tuhan kalian itu? Kok bentuk? Tuhan kok ada bentuknya? Iya, maksudnya seperti apa Tuhan? Kau pernah lihat Tuhan kamu? Tuhan itu tidak bisa diwujudkan bagaimana bentuknya. Coba tanya Yesus. Yesus, ya paman, bentuk Bapa itu seperti apa yang di surga? Yesus bilang apa? Yesus bilang apa? Gini, kau tidak bisa dilihat. Sesuatu yang kau sembah sesuatu yang tidak pernah kau lihat. Nah, sekarang begini, saudara. Sekarang begini, ketika saya berteriak, wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang tak bisa dilihat itu mendengarkan tidak? Hah? Gini, kau sembah gini apa? hal yang tidak pernah kau tahu. Lah, sekarang pertanyaan saya loh, sederhana loh. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini maha melihat, maha mendengar atau tidak? Siapa dia yang maha melihat dan maha mendengar? Siapa dia? Saya tanya sama saudara, pencipta langit dan bumi itu maha melihat. Berarti kan punya tidak? mata. Punya mata kan? Yang mata punya mata. Oh, punya mata pula. Kan? Manusia diberikan mata untuk melihat. Itu manusia. Itu makhluk untuk mata, melihat. Kan? Sedangkan pencipta langit dan bumi itu maha melihat. Iya kan, dia maha melihat, berarti ada mata. Yang melihat dengan mata itu manusia. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Logikanya kan begini. Iya, kok Tuhan dilogikakan gimana ceritanya? Dia melihat pakai apa? Mata bukan? Manusia makhluk itu melihat dengan mata. Iya, Tuhan juga punya mata kan? Atau tidak? Tuhan itu maha melihat. Maha melihat kan ada mata. Loh, kok ada mata? Dilihat pakai apa coba? Kalau dia tidak maha melihat, dia itu tidak butuh mata untuk melihat. Dia melihat pakai apa coba? Kalau bukan pakai mata. Kalau dia punya mata berarti dia punya kelopak mata. Iya kan? Kalau dia punya kelopak mata berarti dia punya bulu mata. Iya. Kalau dia punya bulu mata berarti dia punya alis. Harusnya dia punya alis berarti dia punya jidat. Harusnya punya jidat kan? berarti dia punya rambut. Harusnya punya rambut berarti dia punya leher. Harusnya kalau dia punya leher berarti dia punya daki. Itu tidak disifati oleh Tuhan, Cahayu. Tuhan itu maha melihat. Berarti dia punya mata. Dilihat pakai apa? Mata kan? Udahlah, nyerah saya, Bang. Kalau dia melihat berarti kan pakai mata. Tuhan itu tidak melihat. Tuhan itu maha melihat. Maha melihat kan ada matanya kan? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Yang punya mata itu makhluk. Yang punya mata kan makhluk. Berarti dia kan dia apa? Dia lihat angin. Dia lihat pakai angin aja gitu. Ya Allah ya Karim. Angin itu makhluk.
Alamak. Gini, logikanya kan melihat pakai mata. Itu makhluk, Cak Ayu. Makhluk itu melihat pakai mata. Allahu Akbar, Masya Allah. Tuhan kita yang menciptakan kita ini bukan makhluk. Jadi Iya. tidak bisa disifati yang bukan makhluk dengan sifat makhluk, gak bisa. Maha pencipta itu seperti apa? Angin atau apa dia? Tidak bisa seibarat meja. Tuhan- Tidak Tuhan itu bisa sat, kemudian kan? menjelaskan tentang Saya mau siapa tanya. yang menciptakan dirinya. Allah itu satu, Allah tuh. Tidak ada diterangkan Allah itu sat kecuali di Bible. Di Bible itu Allah itu sat. Tidak ada. Hmm? Di Bible tidak Allah itu satu, tidak ada. Ada. Gimana? Mau dalilnya? Di Kisah Para Rasul, ya. Tidak ada. Jangan ngarang Saya lupa kau. dalilnya. Kisah Para Rasul berapa itu? 1729. ngarang-ngarang. Kisah Para Rasul 1729. Di situ diterangkan bahwa Tuhannya Kristen itu adalah zat. Baca Kamu terjemahan jangan lama. menipu agen Mossad loh. Saya bilang. Apa? Jangan menipu agen Mossad loh. Udah dulu Mossad. Mungkin Mossad Bahlul. Karena kita berasal dari keturunan dewa, kita harus tidak berpikir tentang zat dewa serupa Tidak, dengan saya emas ini atau hanya perak. Gitu loh. Saya mau mencari Tuhannya Islam itu seperti Kisah Para apa. Rasul berapa tadi itu Bang? Biar saya bisa 1729 deh mualaf. di terjemahan lama. Kisah Para Rasul 1729. Bang Zuma, Apa? saya mau mualaf ini, saya mau cari Oh, orang Ini mualaf itu orang yang pakai Kristen otaknya itu nggak ya. seperti Anda. Orang Tuhan yang pakai Islam itu otak, seperti orang apa? mualaf. Mau ngapain? Jadi sampah. Orang Tidak. Islam itu orang yang menggunakan akal ya. Anda tidak menggunakan akal gimana? akal. Mm-mm. Akalnya seperti apa? Ya, tolong Ya jelaskan. itu bukti. Bagaimana mau Islam? Bagaimana mau Tidak, Islam? kalau saya tidak mengenal Tuhan saya bagaimana saya mau menyembah siapa? Mengenal Tuhan itu harus seperti Tuhan itu harus seperti manusia gitu. Tidak, masih mau menyembah siapa nanti saya kalau kita Umat Islam itu, Bung, umat Islam itu kalau sudah mengatakan Tuhanku maha besar, Tuhanku maha suci, maka yang disembah oleh umat Islam itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Oh, berarti kita nggak istilah mau menyembah Tuhan pencipta langit dan bumi saja. Ya, iya, terus mau mencipta makhluk gitu, mau menyembah makhluk Terus kayak ini- nyembah Yesus gitu. Tidak, maksudnya kan yang menciptakan langit dan bumi itu siapa? Pencipta langit dan bumi itu adalah Rabb Tuhan. Tuhan yang Roh. disembah oleh Yesus, bukan roh. Roh itu ciptaan. Oh, roh ya. Berarti saya menyembah roh yang tidak terlihat. Astagfirullahaladzim. Angin berarti. Astagfirullahaladzim. Menurut Yesus Tuhan itu bisa dilihat atau tidak? Ya ini yang nggak masuk di akal. Maksudnya kan Ya, saya tanya supaya masuk di akalmu. Menurut Yesus Tuhan itu bisa dilihat atau tidak? ya kalau di ilmu Kristen Tuhan Saya itu kan tidak tanya Kristen laknat. Saya tanya Yesus. Yang saya tanya Yesus, menurut Yesus Tuhan itu bisa dilihat atau tidak? menurut Yesus Tuhan itu itulah, bisa dilihat. kalau Yesus kan bilang begini kan, kalau engkau melihat saya berarti engkau telah melihat Bapa, berarti kan Bapa itu kan Tuhan, berarti dia kan Tuhan sendiri, dia itu Tuhan sendiri. Terus Tuhan yang di sebelahnya yang bukan Yesus itu siapa? Menurut Yesus Tuhan itu bisa dilihat atau tidak? Iya kan, menurut Yesus kan kalau engkau telah melihat saya berarti engkau telah melihat Tuhan. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Menurut pertanyaan saya, dengar nggak sih? Menurut Yesus Tuhan pencipta langit dan bumi itu bisa dilihat atau tidak? Itu tidak tertulis tuh di Alkitab, tidak tertulis. Yohanes 5 nomor 37, coba kau baca.
Coba kau baca. Oh, saya tidak pegang Alkitab di sini. Iya, dari mana kau berdiskusi? Maksudnya ini tolong jelaskan Tuhan yang umat Muslim itu seperti apa? Terlalu berat, Bang. Yesus aja dulu Anda jawab pertanyaan saya. Menurut Yesus Tuhan itu bisa dilihat kagak? Kalau menurut Yesus Tuhan itu ya dia sendiri. Tuhan itu Yohanes 5 nomor 37. Tuhan yang mengutus aku, kamu tidak bisa melihatnya dan tidak bisa mendengar suaranya. Berarti Yesus bukan Tuhan. Gimana sih manusia ini? Berarti Tuhan itu berarti tidak bisa dilihat ya? Iyalah, masa Tuhan bisa dilihat? Kenapa kita harus menyembah? Kalau Tuhan itu bisa dilihat berarti dia makhluk. Waktu percuma aja kita menyembah Tuhan yang kira-kira kita lihat, kan percuma. Iya kan? Bahaya. Yang tidak ada kita sembah untuk apa? Ya kan? Kamu berpikir sesuatu yang tidak bisa dilihat mata itu tidak ada gitu? Ya, mana seperti itu sudah. Angin. Sekarang otakmu ada nggak? Otakmu ada nggak? Ada di kepala. Bisa kau lihat? Otaknya itu memang tidak bisa lihat, tapi bisa di. Berarti tidak ada otakmu. Pantaslah kau kayak gini. Kau katakan sesuatu yang tidak bisa dilihat itu nggak ada. Nah, kamu tidak bisa melihat otakmu, berarti kau tidak punya otak. Tidak. Masalah kan begini, Bang Zuma. Gimana, saudara? Otak ini kan bukan Tuhan, ya kan? Kamu katakan bahwa yang tidak bisa dilihat itu tidak ada. Bukan masalah Tuhan atau bukan Tuhan. Sekarang saya tanya, kau bisa melihat otakmu kagak? Kau mengatakan tidak, berarti kau nggak punya otak. Ini kita bicara tentang ketuhanan, bukan masalah otak. Lah, Tuhan itu tidak bisa dilihat. Kata siapa? Kata Yesus, kampret. Kau yang kampret, masa kau bilang saya kampret, bagaimana? Lah kampret lah, Yesus berkata, Bapa yang mengutus aku, kamu tidak bisa melihatnya dan tidak bisa mendengarnya. Itu kata Yesus. Kau yang kampret. Ya kalau saya mengatakan kampret, kan suka-suka saya. Iya, itu suka-suka saya juga, saya bilang kau kampret. Karena orang semua melihat kau itu kampret. Iya, kau kampret juga, kau iblis. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Iblis, kau kampret. Penyebar dusta kau. Kau yang pendusta. Penyebar dusta. Kau yang penyebar dusta. Menurut Yesus dia Tuhan atau bukan? Tuhan dia. Di mana Yesus mengaku akulah Tuhan? Di mana? Iya. Muridnya menyatakan. Ada muridnya. Saya tanya Yesusnya, kampret. Iblis. Saya tidak tanya muridnya. Kau ini iblis. Kau yang iblis karena kau mengajarkan orang manusia itu Tuhan. Iblis kau Zuma. Dasar kampret. Kau cari koin aja kau. Kau itu bikin rugi negara kau. Tak paham kau. Paham kau bikin rugi negara kau. Kau bikin habis oksigen di dunia. Mending kau mati saja jadi batu tawas aja kau. Orang gila. Zuma. Saya tanya Yesus malah dia jawab muridnya. Menurut Yesus, kau pun Tuhan tuh sat, bentuknya seperti sat kan, sat cair, sat gas. Itu kitabmu Kisah Para Rasul 17:29. Maka oleh sebab itu kita jadikan Tuhan tiada patut kita menyangkakan sat Tuhan. Sat Tuhan. Gak malu menuduh saya menyembah sat sementara Tuhanmu sat. Yesus Satgas kentut dia. Kau punya dagingnya Yesus sat padat. Mencretnya Yesus itu sat cair. Yesus itu sat. Kau menyembah hal yang kau tidak pernah lihat. Sat gas. Itu Yesus Tuhanmu. Yang kau sembah itu sat. Dan memang pengakuannya di Kisah Para Rasul 17:29. Kristen menyembah sat. Jadi saudara-saudara, mohon maaf nih saya sampaikan, saudara Mossad ini adalah pasien rumah sakit jiwa yang lepas karena ditemukan memperkosa ayam tetangga. Itulah Mossad.
Mossad neraka itu jahanam. orang gila yang ketahuan perkosa ayam tetangga. Turun Inilah aja, Mossad. Mossad. Turun Naik aja, ke turun sini, aja, Bang. naik ke sini nggak bawa otak, bikin rugi negara. Oh, Kau itu menyembah Sad. Kisah para Rasul kau mencari 17, keuntungan 29. pribadi kau. Loh, tadi kau ngomong pribadi saya, bisa. Giliran kau dibilangi pencuri ayam, kau ngamuk. Kau punya bukti? Ya kau ya. Kenapa? Kenapa? Suma. Apa penyembah iblis? Kenapa? Udahlah, Apa? saya minta penjelasan dari kamu tentang Apa? Tuhan yang sebenarnya seperti apa. Kau Tuhan penjelasannya yang tidak sebenarnya itu ikuti instruksi Yesus. Bapa yang mengutus aku, kamu tidak pernah melihatnya dan tidak pernah mendengar suaranya. Berarti Bapa itu bukan Yesus, karena Yesus bisa dilihat dan bisa didengar, bahkan bisa dibunuh. Oh, Oh, berarti kau ikuti dari Alkitab ya. Kalau di Al-Quran tidak tertulis ya seperti kamu itu ya. yang kuminta untuk mengikuti Gini, Yesus. Sudah. Gini. Yesus berkata, Di Al-Quran Bapa kan yang tidak tertulis mengutus seperti itu, kan? dirinya tidak bisa dilihat, kata Yesus. Apa pula kau cari Tuhan sementara Yesus sendiri berkata Tuhan itu tidak bisa dilihat? Memang kau bahlul, kau itu bahlul, kau itu merugikan negara. Bahlul kau itu. Cuma Yesus berkata, Bapa yang mengutus aku, kamu tidak pernah melihatnya. Nah, Yesus itu dilihat kan? Tetapi Yesus Tolong mengatakan, Bapa penjelaskan. Tuhan yang mengutus aku tidak bisa kau lihat. Berarti yang sedang dilihat berupa Yesus itu bukan Tuhan. Lempar juga nanti kau tanah liat ya. Hidup tapi otak nggak dipakai. Udah dibuang, Bang, dia ke laut. Kayaknya mabuk dia, Bang. Mana Bang Zuma? Aduh, Kena tombak kayaknya. kena tombak. Iya. Belum habis kue saya, Bang. Naik dulu, Bang. Inilah si blender ini. Tak kemana dia. Ini moderator ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana Bang Zumanya? Coba tengok. Kena tombak. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Mana teman? Teman pingsan. Ada lagi nih Bang Jun makan mana? Teman ini juga moderator ini Kak. Mak, gimana Bang? Iya, tapi dia tidur. Telepon Bang Juma lah kakak. Aneh. Kena tombak apalagi. Bang Zuma kena tombak ya. Bang Kirandi nggak usah pakai gituan lah. Apa sih? Iya, geli kali. Ya, nafasnya. Nice. Ih, di mute aja deh Berisik tabung oksigennya. Gak ada Bang Zuma di bawah.
Aduh. Ya Allah. Nafas rungkat. Mana dong blender? Bener nih. Aku terbangun, Dewi. Terbangun kali aku dengar Bang Zuma diskusi tadi. Lapar aku langsung makan lah. Kodok. Itu ada Bang Zuma itu loh, woi. Bentar Kak, bentar. Udah rungkat aja. 04. Ya udah. Gak usah dibesarkan Bang Zumanya, kena tombak nanti. Akun baru hidup 2 jam dibunuh lagi sama laknat mau diajak. Abang terpancing tadi, Bang. Ya, memang saya jadi incaran mereka. Itu suara apa tuh, Bang? Mana? Itu kayak ada suara mesin. Oh, cabut lagi Sambil dicas ngecas HP-nya. Bang Juma tuh. Oh, saya pikir abang lagi kayak bersihkan apa pakai vacuum cleaner. Nih, gitu. Iya, Apa kabar Bang Juma? baik. Ini saya kopi hitam. Gimana Bang? Itu ada yang mau naik, dinaikkan apa? Naik si Paradeso. Naikkan dong, saya rindu sama Gurunda. Kalau Islam enggak lah, aku enggak mau. Kalau Islam jangan naik dulu Islam. Ngapain Islam naik? Ya, saya masih ada waktu sampai 50 meter. Silakan. 50 meter. Yang Kristen aja naik. Aduh, mau tidur juga tanggung. Udah subuh. Ini nggak tahu mana yang otot nih. Oke, saya lihat ya. Baru dijadikan moderator aku sama si Blender. Memang apa juga orang. Paradise, kamu kalau Muslim saya turunkan lagi nanti ya. Oke, selamat malam Paradeso. Ya, selamat malam. Agama apa, Dek? Ya, saya permisi, Di, karena saya satu pulau dengan Bang Suma. Saya rindu sekali sama Gurunda. Tabik Gurunda. Agak tuh. Terima kasih banyak pada yang sudah kami kesenai. Walaupun sebentar lagi waktu tahun Di mana Ki ini kita? Saya di Makassar, Gurunda. Sama Jeki itu paeng. Dari Ya. Aris, Monitor, selamat pagi. Assalamualaikum. Tunggu dulu Bang Kirandre. Oh iya. Silakan Meki. Oh iya, saya mau salam jumpa dulu sama semua yang ada di sini, terutama Gurunda ini kodong. Begini Bang Suma. Saya mana Gurunda ya kodong? Bang Zuma kena tombak lagi, Ki. Bahaya Meki. Berarti nanti ini tombak kodong Bang Suma. Saya nombak sudah nih, Aris the God. Siapa? Nggak tahu. Aris the God. Ini siapa nih Aris the God? Kan tadi saya sambut Aris ini. Si Musat minta naik juga. Mohon untuk jangan diturunkan ya. Saya mau berbidang sedikit sama Gurunda. Bang Zuma kena report atau bagaimana? Jaringan ya Bang? Padahal akunnya itu udah tinggal berapa lagi itu loh. Gak ada lagi kayaknya, aduh.
Ini si Mossad ngapain lagi kau naik Mossad? Si Amer lagi. Orang mabuk kayak kalian ngapain lah naik? Turun ya. Turunin aja, Bun. Nggak ada Bang Juma. Kenapa bisa kena rekor itu, Bunda? Kalau di roomnya si Blender begitu. Siap-siap. Nggak ada Bang Juma. Kena report dia tuh berarti. Ini Bunda Nora ini tinggal di mana, Bunda Nora? Bukan orang Makassar kah? Oh bukan Bang, saya orang Medan Bang. Medan, anak Medan. Saya kira orang Makassar, Bunda. Tidak, cuman pernah tinggal di Mamuju. Oh, bagian mana di Mamuju, Bunda? Di Puncak. Kapan jalan-jalan ke Makassar, Bunda? Tunggu insya Allah. Ada rezeki, ada waktu ke sana. Saya mau ini Bunda, mungkin melalui kita misalnya, jadi karena Gurunda sudah tidak ada di sini, mungkin ini pesanku melalui kita misalnya saya sampaikan. Begini, saya kan tinggal di Makassar, tepatnya di Maros, Bunda. Oh di Maros, ya. Iya, di sini itu ada kampung yang namanya Astor, Asrama Toraja. Nah, saya sering berdebat sama ada pendeta di sini. Panjang waktu saya berdebat itu sekitar 4 jam 5 jam gitu. Nah, sampai dia itu tidak bisa ngomong karena saya sebut namanya ini tidak saya sebut semua, saya kasih kepanjangan. Saya kasih bilang kata Gurunda Suma ini tidak ada yang bisa patahkan argumentasinya. Bang Suma ini ayat apa ini yang berbunyi begini, Bunda? Aku diutus hanya pada domba yang sesat dari Bani Israel. Itu ayat berapa lagi itu? Saya lupa juga itu. Ya, terus? Terus dia bilang begini, hadirkan ustazmu itu Zuma Sulkifli Abbasmu, hadirkan ke sini, kita adakan debat. Jadi saya sampaikan di sini kan kebetulan di sini bersampingan dengan kompleks Lanut Auri Angkatan Udara. Iya. Saya bilang, saya sampaikan sama dia, siapkan saja keamanan buat Gurundaku kalau mau datang ke sini tuh, bersedia. Sampai saya didatangi terus, Bunda. Offline ya? Iya offline Bunda. Terus? Nah, dia kan berganti-gantian, habis pendeta satu, saya datang kali satunya sekitar 2 jam sampai 5 jam, Bunda. Saya debat sama dia terus. Nah itu setiap saya jumpa, saya sampaikan ini. Bilang iya nanti saya sediakan tempat, makanya saya mau sampaikan sama Gurunda. Buat izin keramaian di sini. Iya. Karena di sini banyak yang banyak. Assalamualaikum Kak Nora. Waalaikumsalam. Jadi minta follower ya aku ya. Minta follower. Oh, oke. Sebentar dulu Bang Paradeso ya, sebentar aja. Yang 1,9 tolong di follow akun Alex04 ya. Ini ada berapa sih si Alex? Ini akun ada 300 kurang 900 lagi. Kurang 900, kurang 700 lagi ya. Di follow dulu akun Alex04 yang 1,9. Siap sudah. Nah, di follow semuanya, di follow ya, di follow. Bang Zuma kayaknya memang asli kena tombak, tidak ada akun lagi. Jadi begini Bang Paradise. Ya Bunda. Abang kan sering ngikut-ngikut ya Bang ya? Iya, tapi saya jarang naik Bunda. Ini pun saya naik, saya berbohong kalau saya oten.
Kalau saya bilang Nggak boleh Muslim kayak itu begitu, Kristen. Bang. Karena begini, Oh iya. Bang. Ketika Ya, lagi maaf, ada maaf. diskusi, kami mengutamakan memang Kristen yang naik. Ya, Karena iya, kalau iya. sempat kami naikkan Islam, nanti banyak semua permintaan Islam yang mau naik, gitu Iya, maaf loh. Bunda. Ya, maaf ya Bunda. Nggak boleh lagi sekali lagi kayak gitu ya, Bangnya. Ya, ya Bunda, maaf, maaf. Jadi kalau memang apa, Abang follow saja akun saya atau DM nanti di akun saya yang ini nomor WA Abang. Nanti saya coba tanya sama Abang Zuma. Kalau Oh Bang iya, Zuma iya. bersedia, saya hubungi Abang atau tidak nanti nomor Abang saya kasih sama Bang Zuma. Atau nanti nomor Bang Zuma saya kasih sama Abang, Abang silakan hubungi Bang Zuma. Iya, iya Bunda. Oh iya Bunda, terima kasih banyak ya Bunda atas waktunya yang diberikan pada saya. Oke, sehat selalu Bunda dan semua Amin. orang yang ada di room ini. Oke Bunda, saya pamit. Mau sholat subuh dulu Bunda. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang Anton. Alex 04 tolong semua di follow dulu dong. Ini 1,9. Alex 04 di follow semuanya yuk. Ayo bisa. Bang Zuma nggak naik lagi kak? Enggak, karena di sana udah jam 4:30. Iya. Iya, ini ada Antonyong. Selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bang, saya tadi mau pengennya tadi ngobrol dengan Paradise. Kebetulan kita nih orang-orang sama-sama orang Makassar gitu. Pengen mau menyampaikan aja. Nggak perlu takut kalau Bang Zuma di Makassar. Nggak perlu dikawal-kawal. Insya Allah kita orang Makassar jihad kok untuk Bang Zuma. Gitu aja bang. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu aja bang. Nasat, selamat pagi. Assalamualaikum. Sat, monitor. Oh, Sat. Mosat itu tukang report itu. Tadi dia udah diturunkan. Diturunkan dia tidak lama kemudian Bang Zuma rungkat. Alex di follow dulu dong. 1,8 di follow dulu dong si Alex. Yang dibesarkan ini ya, di follow dulu dong. Masa baru berapa nih yang follow? Mana ya? Baru 400 loh. Ayo bisa dong. Sudah Bun, iya. Makasih ya. Yang lain yang belum follow di follow dong. Kan nggak ada salahnya. Biar dia bisa open cam ataupun bisa buka live. Allahu Akbar. Udah, makasih. Di follow yang belum follow ya. Sudah Bunda Nora yang cantik. Thank you Bang Irwan. Semakin nggak jelas Komal ini, nggak jelas nggak usah masuk ke sini. Silakan pergi. Udah Bun, mungkin yang lain tidur. Iya bener ya, betul juga ya. Kayak saya tadi aja ketiduran di sini loh. Ngantuk kali dengar suara Bang Zuma kok. Nah live-nya ternyata masih di blender. Ketiduran tadi saya. Untung saya mute loh. Kalau tidak terdengar kalian lah saya ngorok. Ya, Amer, monitor. Si Amer udah diturunkan tadi itu. Halo, mau bertanya. Turun lu, Amer. Kau udah diturunkan kau. Kalau orang udah diturunkan ngapain lagi naik? Mau bertanya pula kau. Pertanyaan Bang Zuma aja nggak kau jawab.
ada Radit, Warko sama Sukma yang mengajukan permintaan Bunda. Rekan aja bang. Tadi si Amer tuh sudah, si Mosat itu baru diturunkan, tidak selang berapa detik Bang Zuma langsung rungkat. Nah itu dia tuh. Ya, Bang Radit, selamat pagi. Assalamualaikum. Radit monitor. Pagi. Ya, Islam Kristen. Kristen Protestan. Apa yang mau Silakan disampaikan, Bang? Alex. Boleh bertanya, Bang? Bang Alex, monitor. Alex. Monitor Bang Alex. Bang Alex, monitor. Lanjut sama Bunda Nora aja, Bun. Nunggu Bang Alex. Mau bertanya apa Bang Radit? Ini Bunda, Iya Bang. di mana dalilnya di Islam wajib sunat? Itu aja terus dari dulu Bang. Udah berapa tahun sih kok ikut debat-debat begini Bang? Itu aja nggak bosan kalian bertanya. Aduh. Dalilnya mana, Mbak? Iya, Bunda? saya jawab. Tapi ini pertanyaan yang singkat aja. Emang abang bersunat? Dalilnya dulu, Bunda. Dalil. Iya, abang bersunat atau tidak gitu dulu. Untuk saat ini belum. Lucu. Sekarang abang kutanya dulu lah bang. Menurut abang ada nggak orang Islam yang nggak bersunat bang? Aduh, saya bertanya, kok ditanya balik. Iya, menurut abang ada nggak orang Islam yang nggak bersunat? Kalau ada orang Islam bersunat, pada waktu dia sudah wajib disunat laki-lakinya, tunjukkan sama saya bang. Siapa yang tidak bersunat Islam? Dalilnya bersunat. Bunda, dalil. Di dalam mengikuti milah Ibrahim itu salah satunya. Gimana tuh? Aduh. Bisa tunjuk? Oke, kalau saya tunjukkan datanya, apakah kamu tahu apa arti milah Ibrahim? Kan? Kau aja nggak tahu. Makanya saya bertanya Bunda, tunjukin datanya Bunda. Kalau memang ada Bunda, saya sunat. Oke. Susah kau bersunat pun juga nggak masalah sama kami, orang kau Kristen kok. Abang Suma saja tidak pernah jawab. Al-Baqarah ayat 123 sampai 125. Bukalah. An-Nahl ayat 123, buka. Ya, di situ Bunda, tidak ada dikatakan Islam wajib sunat Bunda, tidak ada. Wah, kan udah ku bilang sama kau. Kau saja tidak paham arti milah Ibrahim. Kau tuh nggak paham. Gitu loh. Kamu lucu. Yesus saja tidak pernah meminta disembah, kau sembah. Tidak ada tertulis Yesus minta disembah, kau sembah. Ini makanya saya bilang Kristen ini gabrulnya kayak gini. Dia mau menyenggol agama orang, ketika giliran ditanya tentang dia tidak mau. Kenapa? Kau selalu bilang, kami ini adalah pengikut Kristus, pengikut Yesus. Yesus bersunat, kau tidak. Yesus menyembah hanya satu Tuhan tidak berwujud, kau menyembah Tuhan yang berwujud. Jadi apa kau ini? Sekarang aku tanya dulu sama kau, kenapa Yesus bersunat, kau tidak bersunat? Di mana ada Yesus bersunat Bunda? Allahu Akbar. Jadi ketika dia umur 8 hari, apanya yang dipotong itu? Dalilnya di mana Bunda? Oh alah, mati meja. Nampak kali lah kau memang tidak pernah membaca kitab kau ya. Lukas, kau bukalah. Lukas dikatakan 2, di Lukas apa Bunda? Kau buka dulu Lukas 2 nomor 21. Ya, sudah. Baca. Di situ dikatakan Bunda. Tunggu Bunda. Cepat oi.
mananya? Sabar Bunda. Hmm.